ketika mereka menjadi aktivis-aktivis dakwah, menjadi aktivis-aktivis pergerakan, ya, di mana mereka sebenarnya juga mempunyai kesibukan dalam belajar, kesibukan dalam berniaga, ya, kesibukan dalam bisnis, tapi seluruh kesibukannya itu tidak akan melupakan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Rijal, yaitu laki-laki. Laki-laki di sini pendekatannya bukan sekedar laki-laki dari pendekatan gender, tetapi laki-laki di sini adalah, ya, setiap manusia yang aktivitasnya selalu beribadah kepada Allah, berdakwah, menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan potensinya. Mereka yang dipuji oleh Allah ini diterangkan dalam surat An-Nur tadi, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Jadi perniagaan dan jual belinya tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku sekalian, hafizakumullah, zikir adalah jalan untuk sampai pada muraqabatullah. Kita menjadi seorang mahasiswa sibuk, na'am sibuk. Kita mempersiapkan makalah kita. Kita siap-siap untuk ujian agar supaya kita lulus dan bahkan ranking pertama. Na'am, kita sebagai anggota DPR sibuk membicarakan problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi semuanya itu tidak akan melupakan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang itu benar-benar zikir dan ingat Allah Subhanahu wa taala, keputusannya, kebijakannya, kehidupannya, ya, semuanya adalah sesuai dengan konstitusi Rabbani, sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak alasan bagi seorang pun, sekalipun dia begitu sibuk dalam kehidupannya ini, untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka seluruh kebijakannya, seluruh sikapnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, yang kedua, agar kita bisa sampai kepada muraqabatullah, maka kita harus senantiasa berteman, musahabatul mutafaqqihin. Kita harus selalu berteman dengan orang-orang yang faqih, orang-orang yang mendalami Islam dan mengamalkannya secara benar dan universal. Kenapa saudara sekalian? Karena ketika kita berbicara tentang muraqabatullah, ya, kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa harus senantiasa dilihat oleh Allah. Ini adalah, ya, aktivitas yang benar, tapi kadang-kadang caranya tidak benar karena tidak berdasarkan ajaran Islam yang benar. Nah, oleh karena itu, agar senantiasa ketika kita ingin mendapatkan satu kenikmatan dalam jiwa kita, yaitu muraqabatullah, maka kita harus bersama orang-orang yang mutafaqqihin, yaitu orang-orang yang mendalami Islam. Karena orang-orang yang mendalami Islam inilah yang menjadikan masyarakat itu mempunyai satu sikap yang sangat penting dewasa ini, yaitu satu sikap yang senantiasa diharapkan oleh setiap muslim. Bahkan sikap ini sekarang sudah menjadi sesuatu yang mahal, ya, yaitu yang disebut dengan al-hadr, kewaspadaan. Kewaspadaan. Al-hadr ini, kewaspadaan, sudah barang tentu tidak hanya kebutuhan individu, bukan hajah yakni fardiyah, bukan sekedar kebutuhan individu, tapi juga hajah jamaiyah, yaitu kebutuhan kolektif. Sebuah rumah tangga, tidak cukup seorang suami mempunyai hadr kewaspadaan untuk menjaga rumah tangganya dari api neraka, tapi seorang istri, seorang anak juga semuanya harus punya hadr. Masyarakat tidak cukup tokohnya saja yang mempunyai hadr, walaupun dia yang lebih penting, akan tetapi secara keseluruhan juga harus mempunyai kewaspadaan. Sebuah negara tidak hanya seorang pemimpin saja yang mempunyai hadr, tapi rakyatnya pun juga harus mempunyai hadr kewaspadaan, sehingga negara ini tidak terancam rapuh dan hancur karena manusia-manusia yang tidak waspada. Dan ternyata di dalam Al-Quranul Karim,
sebuah masyarakat itu akan memiliki kewaspadaan dari serangan musuh dari luar, atau juga kewaspadaan dari ancaman internal anak bangsa yang mungkin sebagiannya sudah sampai pada kerusakan moral, maka mereka lagi-lagi tidak akan waspada kalau tidak ada yang disebut mutafakkihin, yaitu orang-orang yang mendalami Islam, memahami Islam secara benar dan mengamalkannya. Inilah barangkali wallahu alam rahasia yang berkaitan dengan al-munasabah, korelasi antara pentingnya tafaqquh fid din, mendalami Islam, dengan hadr, dengan kewaspadaan yang diterangkan oleh Allah dalam ayat 122 surat At-Taubah ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi orang-orang yang tafaqquh fid din itu pada dasarnya harus melahirkan al-indzar, yaitu peringatan buat masyarakatnya. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan ilmu keislaman sementara tidak memberikan indzar, peringatan, maka itu pasti ada khalal, ada error dalam proses pembelajaran agama Islam. Jadi orang yang yatafaqqahuna fid din, yang mendalami Islam ini harus punya visi yang jelas. Tafaqquh fid din yang benar harus melahirkan al-indzar liyundiru qaumahum, untuk memberikan indzar, peringatan pada kaumnya, pada bangsanya, pada masyarakatnya, sehingga la'allahum yahdharun, agar supaya mereka waspada. Ma'asyiral mukminin hafizakumullah. Nah, ketika kita ingin sampai kepada muraqabatullah, sudah barang tentu kita harus bersama orang-orang yang memahami Islam. Sehingga ketika kita ingin sampai pada muraqabatullah ini, ukurannya bukan sekedar syuur, bukan sekedar perasaan. Ini problemnya kadang-kadang kalau ada seseorang telah mengikuti atau dia berafiliasi pada sebuah golongan tertentu, kemudian dia seolah-olah sudah mendapatkan ketenangan, maka ukuran kebenaran itu adalah ketenangan. Padahal ketenangan ini belum tentu benar. Jadi ada ketenangan, al-itmi'nan, ketentraman, dan al-istiqrar. Ada yang al-hakiki, ada yang az-zaif. Ada ketenangan yang benar dan ada ketenangan yang palsu. Dan perlu diketahui, iblis bisa memberikan suatu nuansa seolah seseorang itu tenang, sehingga tenangan itu dijadikan ukuran kebenaran. Maka kadang-kadang ada seseorang, ada sebuah golongan, ketika diingatkan bahwa cara ibadah Anda itu tidak benar karena tidak ada tuntunan yang jelas, maka kadang-kadang ada orang mengatakan, oh, kamu itu belum sampai ilmu yang saya miliki. Kalau kamu ingin mengetahui kebenarannya, kamu harus masuk dulu. Jadi ukurannya adalah perasaan yang tidak bisa lepas daripada subjektivitas seseorang. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin sampai pada muraqabatullah, maka kita harus bersama orang-orang yang memahami Islam dan orang-orang yang multazimina bis sunnah, orang-orang yang komitmen dengan hadis. Jadi ukuran orang-orang itu sampai